Saya ucapkan selamat mengikuti ibadah online Suara Firdaus yang ke-36. Minggu 31 Mei 2020. Puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan kita bisa mengadakan ibadah ini dalam suasana COVID-19 dan kita tetap bersemangat beribadah karena ibadah itu berguna dalam segala hal. Amin. Ibadah itu berguna dalam segala hal, baik hal yang rohani dan juga hal yang jasmani. Ya, kebutuhan kita yang lahiriah, makan, minum, tempat tinggal, ekonomi, juga hal yang rohani, keselamatan kita dan juga pergumulan kita, pertumbuhan iman kita. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita angkat puji-pujian pertama, berhembuslah Roh Kudus. Kita undang Roh Allah berhembus seperti di loteng Yerusalem. Ya, ini ibadah hari Pentakosta, hari ke-50, hari Roh Kudus dicurahkan kepada gereja Tuhan. Roh Kudus di tempat ini, berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu, pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman, berhembuslah, kami serahkan ibadah yang kudus ini ke hadapan-Mu Tuhan Yesus, Juru Selamat, Kepala Gereja yang mengasihi kami. Pada ibadah memperingati turunnya Roh Kudus diutus ke dunia ini pada hari Pentakosta 2000 tahun silam kepada gereja mula-mula. Dan kami yakin kami yang hidup pada gereja hujan akhir juga akan mencurahkan Roh-Mu double 2 kali lipat dari gereja mula-mula. Sebab kami hidup pada zaman akhir di mana kesukaran, kesulitan dan dosa semakin bertambah-tambah. Itu sebabnya firman dan Roh-Mu akan Engkau curahkan double 2 kali lipat kepada gereja-Mu. Kami pun akan menerima itu di hari-hari terakhir supaya kami berkemenangan, sebab tubuh Kristus, mempelainya Tuhan, harus menang menghadapi semua pencobaan supaya kami layak berjumpa dengan Tuhan, masuk kota Yerusalem baru, kota idaman, kota mempelai, penuh dengan kemuliaan Allah. Kami usir kuasa kegelapan dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Roh Allah melingkupi kami. Pimpinlah dimanapun umat-Mu mengikuti.
siaran ini dan tunda dimanapun berada. Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita angkat puji-pujian bagi Tuhan. Di seluruh dunia Roh Allah bekerja. Ya, silakan duduk. Di seluruh dunia Roh Allah bekerja. Di seluruh dunia nabi-nabi bersabda. Di seluruh dunia ada ilham Roh yang heran, penuh kemuliaan Tuhan, seperti air menutupi lautan. Di Indonesia Roh Allah bekerja. Di Indonesia nabi-nabi bersabda. Di Indonesia ada ilham Roh yang heran, penuh kemuliaan Tuhan, seperti air menutupi lautan. Kita ganti nyanyian Roh Kudus tercurah. Sungguh bahagia hidup dalam kasih-Nya, dalam pimpinan kuasa Roh Kudus-Nya, yang menghiburkan setiap hati yang lemah, dan menguatkan jiwa yang tak berdaya. Kuasa Roh-Nya sungguh luar biasa bagi kita yang percaya. Roh Kudus tercurah, penuhi hati kita, membakar dengan kuat kuasa-Nya. Roh Kudus tercurah, mujizat dinyatakan. Roh Kudus orang Roh Kudus tercurah, penuhi hati kita, membakar dengan kuat kuasa-Nya. Roh Kudus tercurah, mujizat dinyatakan. Roh Kudus orang Api Pantekosta ku punya. Ya. Api Pantekosta ku punya, ku biarkan menyala. Api Pantekosta ku punya, ku biarkan menyala, menyala, menyala selamanya. Api Pantekosta ku punya, ku biarkan menyala. Api Pantekosta ku punya,
Nyanyian terakhir, Tuhan aku rindu. Tuhan aku rindu. Kita rindu semua dipenuhi oleh Roh Kudus. Seperti tanah yang gersang. Merindukan hujan. Hujan akhir. Inilah kerinduan kami di akhir zaman, menjelang kedatangan Tuhan kedua kali di dunia menjemput gereja-Mu Tuhan. Kami rindu semua seperti 5 anak darah yang bijaksana, menyambut datangnya mempelai laki-laki surgawi. Api kami semakin berkobar-kobar, pelita kami semakin menyala-nyala. Menyala-nyala mengasihi Tuhan, cinta kami makin berkobar-kobar kepada Tuhan. Nyala kami adalah nyala api yang dari Tuhan, untuk mengasihi Tuhan lebih dari segala perkara. Isilah bejana hati kami dengan minyak Roh Kudus, dengan api Roh Kudus, sehingga kami bisa menyongsong kedatangan Tuhan kedua kali. Berkatilah kami Tuhan di dalam menyongsong kedatangan-Mu. Dan sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Biarlah bukakan rahasia-rahasia firman-Mu, supaya kami melihat keajaiban-Mu Tuhan di dalam firman-Mu. Kami menanti-nantikan firman-Mu bagaikan Maria yang duduk dekat kaki Tuhan, bisa menghilangkan segala kesusahan hati kami, bisa memberikan kepada kami kepastian pertolongan, menghilangkan segala kekhawatiran di dalam hati kami. Firman-Mu juga sanggup menghapus air mata kami, menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Itu keyakinan kami Tuhan. Berfirmanlah, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba telah berdoa. Haleluya. Amin. Saya ucapkan selamat mengikuti ibadah, khususnya pemberitaan firman Tuhan dalam suara Firdaus yang ke-36. Minggu 30
Mei 2020 ya, 31 Mei ya 2020 dalam ibadah memperingati hari pencurahan Roh Kudus, hari Pentakosta. Mari kita buka dulu Kisah Rasul pasal 2 ayat yang tak asing lagi, ayat 1 sampai yang keempat. Ya. Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 1. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ya, jadi inilah firman Tuhan yang kita dengarkan, di mana ketika tiba hari Pentakosta, angin bertiup dan api turun. Ya, api turun, itulah Roh Kudus yang berhembus dan yang bertiup bagaikan angin. Nah, saudaraku, dan ini adalah kegenapan janji Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, bahwa dia jauh lebih baik naik ke surga ya daripada di dunia. Sebab kalau dia tidak naik ke surga, tetap di dunia, maka Roh Kudus itu yang disebut penolong, penghibur atau parakletos ya, parakletos itu penghibur, penolong, tidak akan datang. Ya, tetapi lebih baik aku datang, nanti penghibur penolong itu akan diutus kepada gereja Tuhan, kepada murid-murid Tuhan, kepada orang-orang yang percaya. Ya, jadi setelah dia mati 3 hari 3 malam, lalu kemudian dia bangkit pada hari yang ketiga. Setelah dia bangkit, menampakkan diri selama 40 hari. Setelah itu dia terangkat ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Lalu murid-murid 10 hari menanti-nantikan janji Bapa mengenai Roh Kudus di loteng Yerusalem, di tempat yang tinggi. Di loteng itu tempat yang tinggi. Setelah 10 hari menanti, jadi 40 hari dia menampakkan diri, kemudian 10 hari kemudian murid-murid menunggu, jadi 50 hari. Turunlah Roh Kudus itu. Ya, turunlah Roh Kudus itu dicurahkan pada hari Pentakosta. Ada tiupan angin yang kencang, ada lidah-lidah api turun. Lalu 120 murid kurang lebih ya yang setia. Ya, yang setia, sebenarnya kurang lebih 500 orang yang melihat Tuhan Yesus juga berulang-ulang, tapi ini 120 murid yang setia ya. Lalu mereka semua penuh dengan Roh Kudus, mulai berkata-kata dalam bahasa yang mereka pakai di perantauan. Ini orang-orang perantau, orang-orang Yahudi pada hari Pentakosta pulang kampung ke Yerusalem merayakan hari Pentakosta, hari yang ke-50 ya. Jadi dalam kitab Imamat disebut ya, buah pertama, panen pertama dari hasil negeri Kanan itu
orang Israel masuk ke negeri Kanaan, maka hasil pertamanya itu buat Tuhan, buah sulung. Begitu juga nanti selanjutnya setiap panen, yang sulung itu milik Tuhan. Amin. Yang sulung milik Tuhan. Ya, semua yang sulung milik Tuhan. Yang sulung itu yang terbaik. Ya, di depan rumah kita dulu ada pernah buah nanam mangga ya. Mangga dulu sama belimbing ya. Pernah dulu buah sulungnya itu ya delima juga ya. Ada pernah belimbing, mangga, delima. Ya, saya masih ingat tuh buah sulung paling bagus. Ya, saya mau bawa waktu itu kepada siapa saya bawa ini. Kebetulan saya gembalanya ya saya makan sendiri. Bagus sekali. Saya mau pikir-pikir kemana ini mau dibawa dia udah bagus. Jadi itu yang bagus, yang sulung itu, yang terbaik itu buat Tuhan. Amin. Yang terbaik buat Tuhan. Belajar memberi yang terbaik kepada Tuhan. Amin. Halo, umat Tuhan mau beri yang terbaik kepada Tuhan? Ya, nanti Anda bekerja, berusaha gaji pertama buat Tuhan. Amin. 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 Nah itu buah sulung. Ya, buah sulung. Selanjutnya nanti 1/10 dari penghasilan saudara, gaji saudara berikan kepada Tuhan. Nanti tingkap-tingkap langit akan dibuka. Amin. Tingkap-tingkap langit akan dibuka dan engkau akan diberi hidup dalam kelimpahan. Kelimpahan firman, kelimpahan yang jasmani. Rohani jasmani itu akan dilimpahkan kepada kita secara berlimpah-limpah. Ya, puji Tuhan. Ya, itu janji Tuhan kepada kita semua yang setia. Nah, jadi buah sulung setelah itu dihitung 50 hari setelah buah sulung dibawa. Nah, itulah hari Pentakosta diperingati. Jadi pas waktu itulah hari Pentakosta itulah murid-murid merayakan hari Pentakosta. Ya, pas bersamaan dengan hari dicurahkan Roh Kudus. Amin. Jadi murid-murid inilah buah sulung nanti. Ya, yang pertama buat Tuhan. Nah, saudaraku ya, jadi moga-moga kita bisa mengerti Roh Kudus itu diutus. Diutus sesuai dengan janji Tuhan. Mari kita baca dulu Yohanes pasal 16 ayat 7. Yohanes 16 ayat 7. Semoga kita bisa mengerti. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Amin. Aku akan mengutus dia kepadamu. Jadi Roh Kudus itu Yesus utus kepadamu. Amin. Kepada kita. Amin. Supaya kita ini penuh dengan Roh Kudus. Penuh dengan Roh Kudus. Ini janji Tuhan. Ya, supaya gereja Tuhan penuh Roh Kudus. Ya. Ada, kalau kita pelajari ada 3 macam roh, ya. Ya, ada roh manusia, ya. Yang menghidupkan manusia itu roh. Kalau binatang tidak ada roh. Dia itu hidup oleh jiwa, darah. Tapi kita ini hidup oleh roh. Nah, kalau kemudian ini benda mati nih. Tidak ada jiwanya, tidak ada rohnya. Ini benda mati. Nah, keistimewaannya manusia itu ada tubuh, ada jiwa, ada roh. Kalau binatang hanya punya tubuh dan jiwa. Ya, tapi manusia punya tubuh, jiwa, roh. Nah, kalau malaikat dia hanya punya roh, tidak punya tubuh. Ya, roh aja dia. Ya, gus, roh. Nah, sudah. Jadi itu kelebihan manusia.
Jadi kita manusia itu paling komplit. Amin. 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 Komplit. Ada tubuh, ada jiwa, ada roh. Sama seperti Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. 3 tapi 1. 1 tapi 3. Nah, kalau orang mengatakan Kristen itu Allahnya 3, memang 3 tapi 1. Ya, seperti saya ini 3 tapi 1. Tubuh, jiwa, roh. Tidak bisa dipisah. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketiganya adalah 1. Tidak bisa dipisah. Sama seperti manusia. Makanya manusia dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Punya tubuh, jiwa, dan roh. Nah, kalau diterangkan ini ya butuh waktu. Tapi sedikit saja saya terangkan bahwa manusia itu punya roh. Nah, saudara. Jadi Tuhan berjanji bahwa manusia kita ini karena sudah jatuh dalam dosa harus diisi dengan roh Allah. Roh Allah. Jadi diutus ke dunia ini. Yesus juga disebut anak domba. Yesus disebut anak domba. Kenapa disebut anak domba? Karena Yesus itu ya disamakan dengan anak domba yang lemah lembut. Yang lemah lembut. Ya. Jadi pada waktu Paskah, Israel menyembelih domba Paskah. Ya, domba Paskah. Nah, kalau dalam tabernakel sudah seterangkan Pak Saudara, ya, itu bicara ya di halaman tabernakel. Itu Paskah, kelepasan. Harus semua umat manusia harus mengalami kelepasan dari dosa oleh darah Yesus. Amin. Darah Yesus bisa melepaskan saudara dari ikatan dosa. Bayangkan 400 tahun orang Israel diperhamba bisa lepas dengan percikan darah pada ambang pintu. Pada setiap pintu. Itu mempunyai kekuatan yang luar biasa. Pintu itu sekarang pintu hati. Amin. Pintu hati. Hatimu diperciki oleh darah Yesus. Apapun dosa yang mengikat saudara, ya, yang mengikat saudara, darah Yesus bisa melepaskan saudara. Sebab semua yang masuk surga itu adalah orang yang lepas dari semua ikatan dosa. Harus lepas dari semua ikatan dosa. Contoh ikatan dosa apa itu? Contoh umpamanya. Apa ikatan dosa? Apa? Dusta, apa lagi? Mencuri, terus? Apa? Minuman keras. Terus apa lagi? Oh, merokok kata sih. Merokok rupanya. Oh, termasuk juga rupanya. Ya, terus apa lagi? Oh, narkoba. Terus apa lagi? Apa lagi? Oh, cuma itu daftar dosa. Apa? Perzinahan. Terus naon deui eta? Apa lagi? Percabulan, ya. Banyak lah, ya. Banyak, ya. Definisi dosa itu adalah pelanggaran terhadap hukum-hukum Allah, terhadap firman Tuhan. Ya, jadi kita berusaha supaya lepas dari segala ikatan dosa. Darah Yesus, amin. Darah Yesus bisa melepaskan kita dari semua ikatan dosa. Nah, saudaraku ya, jadi ini kekuatan Paskah. Lalu, saudaraku, masuk ke ruang suci. Nah, kita harus masuk ke ruang Maha Kudus. Ya. Ruang Maha Kudus itu kan panjangnya 10 hasta, lebarnya 10, tingginya 10. Ya, jadi 10 pangkat 3 berapa itu? 1000. Ini zaman gereja. Ruang suci. Ini zaman Taurat, ini zaman gereja. Masuk ke ruang Maha Kudus. Setelah zaman gereja, masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun damai. Amin. Nah ini pola nih. Gampang. Ya.
Jadi kita ini sudah mau masuk kerajaan 1000 tahun damai. Setelah kerajaan 1000 tahun damai, kota Yerusalem baru. Panjangnya, lebarnya, tingginya sama. Ini panjangnya, lebarnya, tingginya sama. Yerusalem itu begitu, ya. Nah, Yerusalem itu kota yang panjangnya, lebarnya, tingginya sama. Ya. Nah, saudara, jadi ini firman Tuhan, ya. Nah, bukan tafsiran, ya. Bukan tafsiran, tapi penjelasan firman Tuhan. Nah, saudara, jadi pada hari Pentakosta roh itu dicurahkan. Roh itu dicurahkan, ya. Nah, yang mencurahkan itu adalah Tuhan Yesus, anak domba Allah. Amin. Nama Yesus dalam kitab Wahyu, ya, sangat jarang disebut Tuhan Yesus. Gelarnya adalah anak domba. Amin. Namanya adalah anak domba Allah. Makanya pesta yang akan datang adalah pesta terbesar sepanjang zaman. Itulah pesta mempelai. Pesta kawin anak domba Allah. Amin. Pesta kawin anak domba Allah. Mau tidak mau harus kita mengerti tentang mempelai. Ya, tidak juk-juk tiba-tiba orang jadi mempelai. Ya, harus ada persiapan. Ya, nah, sudah. Tapi saya akan bawa dulu kita kepada roh yang diutus. Ya, oleh anak domba. Wahyu pasal yang ke-5. Mari, ayat yang ke-6. Perhatikan. Nah, semoga kita bisa mengerti. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Bertanduk 7, bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Jadi yang mengutus itu adalah anak domba. Amin. Tuhan Yesus yang sudah tersembelih, yang sudah mati dan bangkit kembali. Dia naik ke surga. Dia mengutus rohnya, ya, ketujuh rohnya ke seluruh bumi. Ya, ke seluruh bumi. Nah, itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Nah, jadi roh itu sudah diutus, ya. Nah, angka 7 itu angka sempurna. Amin. Angka 7 angka sempurna. Hari pertama Allah menciptakan apa? Terang. Kedua, cakrawala. 3, bumi. Keempat, benda penerang. Kelima, ikan dan burung di udara. Yang keenam, binatang dan manusia. Hari ke-7 istirahat, sebab sudah sempurna. Sempurna. Hari ke-7 itu hari kesempurnaan. Angka 7 itu angka sempurna. Nah, kalau diterangkan mengenai 7 roh ini nanti ada waktunya, ya. Itu angka 7 itu ada, ya, dalam kitab Yesaya nanti. Nah, tapi saya terangkan dulu sekarang ini 7 roh yang diutus ke seluruh bumi. Amin. Supaya manusia kita ini ada daya, ada kekuatan, ada kuasa. Kisah Rasul 1 ayat 8 coba. Kisah Rasul 1 ayat 8. Ini kuasa
tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Kamu akan menjadi saksi kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ya, tetapi kamu akan menerima kuasa Roh Kudus. Ini manusia ini lemah nih. Ya, manusia daging kita ini lemah. Ya, jadi harus diisi dengan Roh Allah. Roh dari tempat yang maha tinggi. Amin. Jadi dalam diri manusia yang lemah, yang penuh dengan kelemahan, keterbatasan, harus diisi dengan Roh Allah. 7 Roh Allah. Ya, saya teringat pada seorang manusia sakti. Manusia apa? Sakti. Ya, terjemahlah pakai sakti. Sakti itu berarti manusia abnormal, di luar yang normal tenaganya, kuasanya. Siapa itu? Siapa yang manusia sakti dalam Alkitab? Simson. Ya. Nanti saudara baca kisah Simson itu ya di dalam kitab Hakim-Hakim ya. Mulai Hakim-Hakim pasal yang ke 13, 14, 15, 16 itu kisah Simson ya. Jadi lahirnya Simson itu Hakim-Hakim 13, kemudian nanti itu pasal 14, 15, 16 itu perbuatan-perbuatan yang hebat yang dilakukan oleh Simson. Kurang lebih 12 peristiwa dahsyat dilakukan oleh Simson. Ada berapa? 12. Di luar nalar kemampuan manusia secara ya manusia ya, tapi bisa melakukannya. Kenapa, saudaraku? Simson memang dia punya Roh Allah. Ya, Roh Allah. Dan ibunya mandul. Ya, istri Manoah itu. Tapi Tuhan berkata bahwa dia akan mengandung nanti anaknya itu akan menjadi nasir Allah, seorang yang dinasarkan kepada Tuhan, di mana tidak boleh rambutnya kena pisau cukur. Jadi Simson lahir, ya, lalu rambutnya tidak boleh dicukur, dibuatlah menjadi 7 jalinan, ya 1, 2, 3, 7 jalin rambut Simson. Jadi makin lama makin bertambah. Ya, hebat di Simson. Ya, rambutnya dijalin. Nah, 7 rambut jalin. 7 jalin rambut Simson itulah lambang kuasa Roh Kudus sedang turun kepada Simson. 7. Ya. Maka Simson selagi rambutnya tidak dicukur, maka kuasa Roh Kudus turun padanya. Dan tidak ada satu perkara yang terlalu sukar bagi Simson selagi Roh Allah ada padanya. Ya, selagi Roh Kudus ada padanya. Nah, ini hebat nih manusia sakti, ya, Simson. Jadi ini gambaran manusia biasa bisa menjadi seorang yang luar biasa kalau dia ada Roh Kudus. Ya, kalau ada Roh Kudus padanya. Ya. Ya, termasuk juga rasul-rasul sebenarnya, ya. Rasul-rasul itu juga begitu dipenuhi Roh Kudus. Nggak ada yang terlalu sukar. Ya, bayangkan aja
rasul-rasul seperti Petrus. Rasul Petrus, bayang-bayangnya saja. Ya, belum orangnya, bayang-bayangnya saja bisa menyembuhkan semua penyakit, bisa mengusir setan-setan. Amin. Dan ini hebatnya. Kenapa? Petrus ini sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Begitu juga Rasul Paulus. Ya, sapu tangannya, bekas pakaiannya saja dikirim kepada orang-orang sakit. Ya, setannya keluar, penyakitnya sembuh. Itu luar biasa. Ya, jadi pada perjanjian lama itu, pada Simpson juga pada para hakim-hakim, kurang lebih ada 12 hakim. Ya, nah Simpson itu yang terakhir. Ya, Simpson akhirnya dijual oleh istrinya Delilah. Dijual. Istri menjual siapa? Halo? Istri menjual siapa? Suami. Tiga-tiganya ya, demi uang. Demi uang. Ya, padahal istrinya Delilah itu sebenarnya sudah mendapatkan keistimewaan, dia bisa mendapatkan seorang suami, orang Israel. Dia orang Palestina, Delilah itu. Dia dapat nomor 1. Ya, nomor 1 di Israel. Kalau sekarang itu tingkatnya presiden, tingkatnya raja, ya, setingkat dengan perdana menteri itu Hakim Simpson. Hakim Simpson. Tetapi gara-gara uang lah. Gara-gara apa? Uang. Hati-hati terhadap uang ini. Ya, ingatlah uang akar segala kejahatan. Uang itu adalah akar segala kejahatan. Makanya jangan tamak uang, jangan cinta uang. Jangan gara-gara uang yang kau meninggalkan Tuhan, meninggalkan ibadah. Uang perlu, tapi hari-hari ibadah jangan tinggalkan hanya karena uang. Amin. Nah, jangan tinggalkan ibadah hanya karena uang. Saya pernah ikuti sebuah kebaktian ibadah. Ada berapa tahun lalu, tahun 80 berapa itu ya. Lalu ada seorang hamba Tuhan bercerita bagaimana seorang jemaat Tuhan ya dulu rajin beribadah, kemudian diberkati tokonya, diberkati usahanya. Lalu lama kelamaan si jemaat ini karena sudah makin rame, akhirnya dia mulai kendor ibadahnya. Pak Gembala ini mengasihi jemaatnya, dikunjungi, tapi kemudian ya nggak datang, ya karena buka toko terus, tapi kemudian saudaraku sikat ceritanya, si gembala ini dia saksikan akhirnya toko itu terbakar habis semua, nggak punya apa-apa, habis. Itu saya dengar ya. Jadi saudaraku, utamakan Tuhan dalam segala hal. Amin. Utamakan Tuhan dalam segala hal. Amin. Makin diberkati, makin dekat kepada Tuhan. Jangan saudara makin diberkati, malah saudara makin jauh dari Tuhan. Ya, itu ujian. Ya, makin diberkati, makin dekat kepada Tuhan. Amin. Amin. Nah, saudaraku ya. Jadi ini kita kembali lagi mengenai Simpson ini. Ya, Simpson ini singkat ceritanya dijual oleh siapa? Delilah. Ya, akhirnya dia minta rahasia. Apa sih rahasia kesaktianmu? Ya, dia terus merengek-rengek, digodanya Simpson ini. Akhirnya Simpson memberitahukan rahasia kesaktiannya. Dia berkata, rambutku belum pernah dicukur. Sebab aku ini nasir Allah sejak dari kandungan. Sejak lahir. Jadi kalau aku dicukur, rambutku dicukur, maka aku akan lemah seperti manusia lain.
Lalu dia panggil raja-raja orang Filistin. Sudah diberitahu rahasianya kepadaku. Marilah, tapi minta uangnya. Orang-orang Filistin itu kasih uang. Lalu dicukurlah rambutnya Simson ini. Ya, begitu dicukur. Lalu dia berkata, orang Filistin menyergap engkau Simson. Simson berkata, seperti yang sudah-sudah, saya akan meronta lepas, saya akan lawan mereka. Dia coba meronta, dia coba, tapi dia sudah tak berdaya lagi. Dia tidak sadar Tuhan sudah meninggalkan dia. Gara-gara perempuan. Gara-gara siapa? Perempuan. Ya, jatuhnya laki-laki hamba Tuhan itu 3 tah. 3 apa? Tah. Harta. Tahta. Itu lagi? Wanita. Harta. Contohnya siapa itu? Yudas. Dia menjual Tuhan gara-gara harta, uang. Ayo hamba Tuhan jangan jatuh sama uang. Jangan. Ya, saudara hamba Tuhan juga jujur dalam perpuluhan. Jangan saudara khotbah jemaatmu kasih perpuluhan, tapi engkau sendiri nggak pernah kasih perpuluhan. Pembohong kita ini. Pembohong. Ya, kita nggak pernah kasih perpuluhan. Ya, ataupun kasih tapi nggak jujur, saudara. Ya, saya yakin orang-orang seperti ini nggak jujur. Ya, nggak tahu apa bisa masuk orang. Kalau pendusta bisa nggak masuk surga? Hah? Berapa kali berdusta? Berapa kali berdusta? Setiap bulan, jangan-jangan setiap menerima itu berkat itu. Ya, hati-hati saudara. Ya, jadi kita ini kasih contoh lah. Ya, kasih contoh. Jadi kita dapat berkat. Ya, jangan saudara khotbah perpuluhan, saudara sendiri gak kasih perpuluhan. Ya, dosa kita ini. Ya, ya ini. Ya, firman juga buat saya. Buat saya mengingatkan supaya jangan kita lalai kewajiban kita kepada Tuhan. Ya, saya sudah lama, kurang lebih udah puluhan tahun lah. Ya, kalau saya ambil itu bukan 1/10, 20% saya ambil. Ya, 10% untuk pekerjaan Tuhan ke pusat sama daerah. Nah, itu bisa dicek itu. Ya, nah, di pusat daerah. Ya, kemudian 10% lagi untuk sosial, pembangunan rumah Tuhan, apa saja. Ya, itu contoh saja. Ya, jadi jangan saudara tidak melakukannya. Ya, nah, jangan tidak melakukannya. Harus jujur kepada Tuhan. Amin. Mau jujur, rekan hamba Tuhan? Mau jujur? Jemaat Tuhan mau jujur? Mau jujur? Amin. Langsung nanti pintu surga terbuka. Amin. Yang tertutup jadi terbuka. Puji Tuhan. Ya, gampang saja buka pintu surga, cuman itu kok. Ya, aku akan membuka tingkap-tingkap langit supaya engkau hidup dalam kelimpahan. Ya, puji Tuhan. Ya. Jadi saya terangkan dulu, Simson ini akhirnya merontah, tapi dia tak berdaya. Akhirnya matanya dicungkil, dibutakan dia. Lalu kemudian masuk penjara. Masuk penjara. Dulu dia hebat. Hebat. Ya, tapi gara-gara perempuan dia jatuh. Tadi tahta, harta, wanita. Kalau wanita Simson. Kalau harta tadi siapa? Yudas. Kalau tahta, Lucifer. Malaikat sudah enak kedudukannya. Nomor 2-nya Allah. Mau menyamai Tuhan lagi. Aku akan naik mengatasi Allah. Membuat tempatku jauh lebih tinggi. Aku mau menyamai yang maha tinggi. Wah, dia mau melawan Tuhan. Padahal sudah enak. Nomor 2-nya Tuhan. Oh, udah cukup lah. Tapi dia mau mengatasi Tuhan. Akhirnya Tuhan jatuhkan dia. Dari sorga dijatuhkan. Dia menjadi roh-roh jahat sekarang. Itulah roh-roh sekarang yang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Membuat manusia menjadi durhaka. Sebahagian masuk dalam gua-gua neraka.
Jadi ada roh jahat itu, malaikat-malaikat yang jatuh sekarang menjadi roh-roh jahat di udara. Ya, itu dalam Efesus 2 ayat 1 dikatakan. Baru sebagian lagi dalam goa-goa neraka. Kalau dilepas semua, manusia bisa kelo semua. Ya, sedangkan yang ada sekarang aja sudah membuat manusia tak berdaya. Ya. Nah, saudara, Adam aja sekali digoda sama Hawa langsung jatuh dalam dosa. Nah, itulah sebabnya saudaraku, diutuslah Roh Kudus. Roh Kudus ini adalah untuk menandingi, melawan roh-roh jahat di udara. Amin. Supaya kita memiliki roh Allah. Roh jahat dilawan dengan Roh Kudus. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi ini kerinduan kita, para hamba Tuhan, jemaat Tuhan, supaya kita penuh dengan Roh Allah. Ya, seperti Simpson, hebat. Ya, singa pun bisa dicabik-cabik sama dia. Ya. Itu raja orang Filistin. Ya, orang-orang Filistin. Wah, ada 12 peristiwa, baca saja nanti. Ya, hebat Simpson selagi Roh Allah ada padanya. Kemudian dia dicukur, jadi masuk penjara. Tapi Alkitab mengatakan rambutnya mulai tumbuh. Rambutnya mulai tumbuh. Di dalam penjara inilah dia merenungkan nasibnya, masa depannya yang sudah hancur. Gara-gara perempuan. Hancur-hancuran dia. Ya, jauh dari bangsanya dalam penjara. Tapi dalam penjara inilah dia merenungkan masa depannya yang sudah hancur. Ya, yang sudah hancur. Kemudian dia merenungkan. Nah, berapa tahun Simpson dalam penjara. Mulai tumbuh rambutnya. Mulai tumbuh rambutnya. Kemudian di satu gedung kesedihan. Ya, ini gedung yang luar biasa. Saya, kalau saudara bisa mengumpulkan 1.000 orang, itu sudah tampaknya luar biasa. Ya, gedung ini dikatakan di Soto saja di tingkat atas itu 3.000 orang. Belum lagi yang di bawah. Di situ semua raja-raja orang Filistin yang 5 kota itu. Asdod, Ekron, kemudian apa lagi? Askelon, Gad, dan ya Gad. Ada 5 itu, ya, raja-raja kumpul di situ semua. Waktu mereka kumpul di situ, merayakan kemenangan atas kalahnya Simpson. Mereka berkata, sudah diserahkan Allah kita, Simpson yang merusak ladang kita, merusak bangsa kita. Panggillah dia melawak. Dipanggillah Simpson melawak. Hamba Tuhan jadi apa? Pelawak. Hamba Tuhan jangan jadi pelawak. Sampaikan firman Tuhan dengan tulus murni. Amin. Amin. Firman Allah. Nah, tapi di situ dia merenung nasibnya. Lalu dia ambil keputusan. Tuhan, sekali ini saja kembalikan rohmu kepada saya. Kembalikan rohmu kepada saya. Supaya dengan sekali pembalasan, aku balaskan kedua mataku. Lalu dia bermohon. Roh Tuhan pun turun kepadanya. Roh Kudus kembali kepadanya. Amin. Amin. Tuhan mengasihi Simpson. Ketika dia mau bertobat di dalam penjara, dalam kesusahan, dalam kesulitan. Walaupun akhirnya Simpson mati. Tapi dalam kitab Ibrani pasal 11, Simpson adalah pahlawan iman. Amin. Lalu dia di tengah kerumunan ribuan orang. Ya, menonton lawaknya Simpson. Ya, di situ ada 2 tiang penyangga di tengah-tengah itu. Ya, dia minta dituntun kepada
tiang penyangga itu. Lalu dia pegang kedua tiang itu. Dia berkata, Tuhan, aku mau balaskan mataku yang dua ini. Tolong Tuhan, pulihkan rohmu. Kembalikan kuasa yang dulu. Lalu dia bertopang. Itu gedung bertingkat, nggak tahu tingkat berapa itu. Roboh semua. Roboh. Dan menewaskan orang-orang Filistin. Raja-raja orang Filistin. Tewas semua. Alkitab mengatakan yang tewas pada matinya Simson jauh lebih banyak waktu dia lagi hidup. Nah, jadi roh itu kembali kepada Simson. Walaupun kemudian Simson mati. Tapi ditulis dalam Alkitab, Simson kembali bertobat kepada Tuhan. Amin. Amin. Detik-detik terakhir dia kembali kepada Tuhan. Amin. Amin. Di akhir hidupnya dia kembali kepada Tuhan. Coba Simson tidak kembali. Sudah dalam penjara dia. Sudah buta dia. Dia tidak mau kembali kepada Tuhan. Akan ke neraka lah Simson. Ya, mungkin ada di antara saudara yang sudah mengalami hancur-hancuran. Semua hancur-hancuran. Ya, Alkitab mengatakan yang diinginkan oleh Tuhan adalah kembalinya orang fasik dari jalannya yang sesat. Kembalilah hai orang-orang berdosa. Tuhan menunggu saudara. Amin. Jadi yang dicari, yang diinginkan Tuhan adalah kembalinya orang berdosa. Walaupun sudah sedemikian Simson mendukakan hati Tuhan. Tapi Tuhan menerima kembali. Diberikan rohnya kepada Simson. Amin. Jadi Simson itu mati. Tapi dia tetap penuh Roh Kudus. Orang yang mati dalam Tuhan itu beralih dari dunia ini. Pindah ke Firdaus. Amin. Amin. Nah, Alkitab mengatakan, coba ini orang mati ini ya. Pengkhotbah 12 ayat 7. Kalau saya nggak salah ayat 7. Nah, ini perjanjian lama ya. Perjanjian lama. Perjanjian lama dia sudah begini ya. Nah, coba. Pengkhotbah pasal yang ke 12 ayat 10. Ya. Nah, ini ayat terakhir. Ya. Pengkhotbah. Ya. Ada? Ayat 7. Ada? Ya. Pengkhotbah. Ya. Jika kita baca. Ini setelah mati ya. Ini mati ini. Baca di atasnya itu ya. Nanti mulai 1. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula. Ini dari debu nih. Kembali menjadi apa? Tanah. Ingatlah manusia itu adalah dari tanah. Amin. Amin. Mau cantik, nggak cantik, mau kaya, tidak kaya, mau ada jabatan, tidak ada jabatan. Tetap manusia adalah debu dan tanah. Jadi kita harus sadar. Ya. Dan debu kembali menjadi tanah. Seperti semula kembali dari tanah. Ya, kalau kita sakramennya orang yang mati dari tanah kembali ke tanah. Ya. Dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakan. Kembali kepada Allah. Untuk dihakimi. Amin. Untuk apa? Dihakimi. Alkitab mengatakan satu kali manusia akan mati. Setelah itu dihakimi. Penghakiman itu bukan sekarang. Tapi setelah mati. Saya ulangi lagi. Penghakiman bukan sekarang. Tapi setelah mati. Satu kali manusia akan mati, setelah itu dihakimi. Itu Ibrani itu, Ibrani pasal 7. Baca nanti di rumah. Ya. Nah, jadi Simson dihakimi. Tapi dia sudah kembali kepada Tuhan. Dagingnya kembali menjadi tanah, rohnya kembali kepada Allah. Simson
masuk surga. Amin. Masuk surga. Ya, masuk surga. Ada masa-masa kelam, masa-masa gelap, masa-masa buta bagi dia. Ya, tapi itulah yang membuat dia kembali kepada Tuhan. Masa-masa kelam itu. Ya, jadi saudaraku, Roh Allah ini pada hari Pentakosta dicurahkan Roh itu. Ya, kepada gereja mula-mula, juga zaman akhir, Roh ini akan dicurahkan. Ya, kepada yang haus, kepada yang rindu. Amin. Nah, ini kalau diterangkan mengenai Pentakosta atau Roh Kudus pasti panjang ya. Tapi biarlah firman ini mengingatkan kita ya, bahwa manusia yang lemah bisa menjadi kuat kalau ada Roh Allah untuk mengatasi segala persoalan. Tuhan kirimkan Roh seperti Simpson, semua masalah. Ada 12 masalah yang besar-besar, dia semua bisa diselesaikan selagi Roh Allah itu ada. Singa pun bisa dilawan. Singa itu gambarin setan. Ya, ingatlah setan itu seperti singa yang bisa saudara lawan. Amin. Bisa saudara hadapi. Ya, jadi Tuhan mengasihi kita. Mari pada hari Pentakosta ini kita merindukan Roh Kudus. Kita rindu dipenuhkan. Mari kita nyanyikan, penuhi aku sekarang. Ya. Mari, kalau engkau merasa lemah, inilah saatnya. Engkau akan dikuatkan. Rindukan Roh Allah. Saudara yang mau dan rindu akan kepenuhan Roh
curahkan roh-Nya dengan limpah bagi saudara. Tuhan mau memenuhi kita dengan roh-Nya. Roh itu diutus untuk melengkapi kita selagi di dunia ini. Mari, yang mau didoakan saudara, yang mau didoakan saudara, rindu untuk kepenuhan Roh Kudus, angkatlah tanganmu, tangan kananmu angkat, tangan kirimu taruh pada dadamu. Bahkan kalau ada masalah-masalah yang sulit dan sukar, yang tak terpecahkan oleh pikiranmu, Tuhan sanggup menolong engkau. Roh-Nya, roh penghibur, penolong, bisa menolong engkau, memberi engkau kekuatan, kesabaran, ketabahan, dan membuat segala sesuatunya menjadi beres dan selesai. Izinkan Dia bekerja pada dirimu. Tuhan mengasihi engkau, Tuhan Yesus mengasihi engkau. Dia sanggup menolong engkau. Hamba berdoa buat anak-anakmu, kami berdoa, hamba-hambamu berdoa buat umatmu. Seberapa mereka yang membutuhkan uluran tanganmu Tuhan, jamahlah mereka Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong mereka, Tuhan tolong mereka oleh Roh-Mu yang kudus. Penuhi juga mereka dengan Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Allahku, terima kasih setiap anak-anak-Mu yang ikut dan mendengar firman-Mu, yang haus akan Allah. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan bagi saudara yang sempat sudah tinggalkan pelayan, tinggalkan Tuhan, engkau mengalami kehancuran, kembalilah kepada Tuhan. Tuhan menerima engkau. Seperti Simson, dia kembali kepada Allah. Bagi mereka yang mau kembali padamu, terimalah mereka Tuhan, peluklah mereka, rangkul mereka. Seperti anak yang hilang kembali kepada bapaknya, Tuhan menerima. Tuhan mencukupi kebutuhannya, memberikan cincin kasih, jubah pakaian kebenaran, sepatu untuk rela memberitakan kabar baik. Begitu juga Tuhan berikan pesta sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memenuhi kebutuhanmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menolong engkau, Tuhan memberkati kebutuhanmu. Kami juga berdoa Tuhan buat Bapak Presiden kami, Pak Joko Widodo, dan juga wakilnya Bapak Profesor Dr. Pak Ma'ruf Amin. Berkati beliau-beliau ini dalam memimpin bangsa ini. Seluruh gubernur dan wakilnya di seluruh Indonesia, seluruh kepala daerah tingkat 2, seluruh muspika, seluruh kepala desa, lurah. Tuhan berkati Pak RW, Pak RT, dimanapun mereka berada. Tuhan berkati, berikan hikmat pada mereka untuk bisa memimpin masyarakat dengan hikmat yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati kebutuhan setiap masyarakat Indonesia di tengah COVID-19 ini. Jangan tinggalkan bangsa kami. Bangsa ini adalah milik-Mu Tuhan. Kau yang menciptakan semua bangsa-bangsa di dunia. Kau juga mengasihi kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Mari bangkit berdiri. Terimalah berkat dari Allah Bapa. Dan sekarang saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.